Oh, Ya, sebelumnya mohon maaf nih atas kesalahan daripada tim saya karena rekan saya belum buat PPT. Entah kemana orangnya, saya juga nggak tahu kabarnya nih, belum ada kabar. Ya, untuk makalah udah pada terima semua ya teman-teman semuanya. udah ada masuk ya. Apa dijelaskan saja kalau nggak ada PPT-nya. Ya, PPT udah dikirim nih sama Sofyan. Oh, udah Nanti ya. Sofyan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan memberikan sebuah presentasi mengenai kontribusi teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan. Di mana kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, di mana pada saat ini apa sih kontribusi teknologi pendidikan dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, di sini kita akan kupas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kita bahas pertama merupakan disiplin keilmuan teknologi pendidikan. Nah, terlebih dahulu ya perlu diberikan batasan umum tentang pengertian teknologi. Semua teknologi termasuk teknologi pendidikan, yaitu proses yang meningkatkan nilai tambah, produk yang digunakan atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, dan yang terakhir batasannya itu struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Ya, teman-teman sekalian, teknologi pendidikan ya, telah berkembang sebagai suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri, di mana perkembangan tersebut dilandasi oleh serangkaian kaidah atau dasar yang dijadikan patokan pembenaran. Secara filosofi, dasar keilmuan itu meliputi ontologi, atau rumusan tentang objek formal atau pokok-pokok telaah yang merupakan gejala pengamatan yang tidak tergarap oleh bidang telaah lainnya. Di mana objek formal teknologi pendidikan adalah belajar pada manusia. Nah, belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan pada diri seorang atau suatu lembaga yang relatif menetap dan berkembang dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena itu yang disebabkan karena pemikiran dan pengalaman teman-teman. Nah, belajar itu bisa di mana aja, kapan saja, dari siapa aja, dan apa aja pun bisa kita pelajari, bahkan bagaimana caranya pun kita bisa mempelajari hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, usaha khusus yang terarah dan terencana bukan sekedar menambah apa yang kurang, menambal yang berlubang, menjahit apa yang sobek, bukan hanya itu. Nah, di sini saya ambil kutipan dari Banati. Ya kan? Bukan hanya doing more of the same atau doing it better of the same, melainkan doing it differently, yaitu merupakan upaya untuk menjamin hasil yang diharapkan. Ya kan? Jadi bukan cuman menambal yang di bolong, ya kan, menjahit yang sobek, bukan. Tapi kita upaya untuk menjamin hasil yang diharapkan. Nah, adapun pendekatan yang berbeda itu adalah pendekatan yang memenuhi 5 persyaratan, teman-teman. Di mana persyaratan pertama adalah pendekatan isomeristik. Itu pertama. Pendekatan isomeristik. Apa sih pendekatan isomeristik? Isomeristik itu suatu menggabungkan berbagai kajian atau bidang keilmuan antara psikologi, komunikasi, ekonomi, dan manajemen ya ke dalam suatu kesatuan tersendiri. Tuh, isomeristik. Lalu yang kedua, pendekatan sistematik. Pendekatan sistematik yaitu dengan cara maksudnya itu beruntunan dan terarah dalam usaha dan memecahkan persoalan. Simetrik ya, sistematik. Lalu ada lagi pendekatan sinergistik. Apa itu pendekatan sinergistik? Pendekatan sinergistik adalah suatu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri. Jadi ada bisinergi lah maksudnya gitu. Terus ada
Sistemik, yaitu pengkajian secara menyeluruh, dan inovatif. Apa sih inovatif? Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui, yaitu mencari dan mengembangkan solusi yang baru. Tuh, mudah-mudahan kita semua menjadi pemuda-pemuda yang inovatif, berkreasi, dan produktif. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, perlu diperhatikan bahwa pembenaran secara filsafi harus pula dilengkapi dengan pembenaran ilmiah, di mana pembenaran ilmiah dilakukan dengan 3 kategori, teman-teman. Ya kan? 3 kategori. Yang ketiga kategori itu ya kan adalah pengembangan, penelitian, dan penilaian yang diperlukan untuk menghasilkan teori, model, sistem pembuktian, program aksi, dan kebijakan. Nah, teman-teman semuanya, teknologi pendidikan di sini didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, memangku, menerapkan, mengelola, menilai, dan meneliti proses, sumber, dan sistem belajar. Alhamdulillah, kita masuk ke poin B, mengenai profesi teknologi pendidikan. Setiap profesi paling sedikit harus memenuhi 5 syarat, teman-teman. Di mana pertama adalah pendidikan dan pelatihan yang memadai. Tuh, pertama tuh. Kedua, adanya komitmen terhadap tugas profesionalnya. Itu syaratnya. Ketiga, adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman. Keempat, adanya standar etik yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir, daripada syarat untuk memenuhi profesi adalah adanya lapangan pengabdian yang khas. Nah, jadi gitu teman-teman. Mereka yang profesi, ya kan? Mereka yang berprofesi atau bergerak dalam bidang teknologi pendidikan atau singkatnya disebut teknolog pendidikan. Jadi teknologi itu suatu namanya tuh, cuman orangnya namanya teknolog, gitu teman-teman. Harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu ya, terselenggaranya proses belajar bagi setiap orang dengan dikembangkan dan digunakan sebagai sumber belajar selaras dengan karakteristik masing-masing pelajaran serta perkembangan lingkungan. Karena lingkungan itu senantiasa berubah, maka para teknolog pendidikan harus senantiasa mengikuti perkembangan tersebut atau perubahan itu. Dan oleh karena itu, kita semua ya sebagai teknolog pendidikan dituntut untuk selalu mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan, tuntutan zaman, termasuk selalu mengikuti pengembangan ilmu dan teknologi. Di mana profesi ini bukan profesi yang netral dan bebas nilai, ya kan? Ia merupakan profesi yang memihak kepada kepentingan pembelajar agar mereka memperoleh kesempatan untuk belajar, ya kan? Agar potensi dirinya dapat berkembang semaksimal mungkin. Gitu. Jadi tugas kita agar mereka sebagai peserta didik bisa mengembangkan dirinya masing-masing semaksimal mungkin. Nah, teman-teman sekalian, ya kan tugas pokok profesi teknologi pendidikan ya berdasarkan versi usulan tahun 1985. Wah, jauh ya. Sebelum kita lahir mungkin semuanya. Kecuali Panaga ya. Yang diperbarui tersebut ya adalah sebagai berikut. Nih. Pertama, pengembangan bidang studi dan kawasan teknologi pendidikan. Tuh. Tugas-tugasnya kita sebagai teknolog. Kedua, perancangan sistem pembelajaran. Ketiga, produksi media pendidikan. Jadi kita juga nih sebagai teknolog yang produksi medianya, bagaimana ini anak, apa yang kita sampaikan dia paham. Gitu, teknolog. Teknolog jadi apa ya? Penghantar agar mereka tuh paham teknologinya gitu. Terus penyediaan sarana dan prasarana belajar, pemilihan dan penilaian komponen sistem pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kurikulum program studi teknologi pendidikan ya, itu telah mengalami serangkaian perubahan, teman-teman. Ya kan? Perubahan apa? Perubahan kurikulum, di mana kurikulum tersebut perlu dikembangkan dan dengan ketentuan-ketentuan. Pertama, memenuhi standar minimum keilmuan dan keahlian yang ditentukan oleh pemerintah. Kedua, kebutuhan dan kecenderungan pembangunan. Dan yang ketiga adalah keinginan dan harapan dari para pemakai lulusan. Itu diantara
perubahan-perubahannya, di mana latar pengabdian teknologi pendidikan ya dapat dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, kursus, tempat ibadah dan lain-lain sebagainya lah. Di mana tempat para teknologi pendidikan mengapresiasikan sebuah pengamalannya itu bisa di mana aja sih sebenarnya, bisa di lingkungan masyarakat, bisa di kursus, bisa di sekolah, bahkan dimanapun bisa di mana aja. Karena guru itu bukan hanya di sekolah, teman-teman, ternyata. Karena guru itu sebenarnya banyak ya. Mungkin yang membedakan ada guru formal, ada guru dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan produk pengabdian profesi dapat berupa media, sumber belajar, strategi, dan teknik belajar, dan pembelajaran sampai dengan rumusan yang berkaitan dengan masalah belajar. Itu semua merupakan profesi daripada teknolog pendidikan. Nah, untuk selanjutnya, apa sih garapan teknologi pendidikan dan apa sih kontribusi teknologi pendidikan dalam sebuah sistem pendidikan akan disampaikan oleh Saudara Sofyan. Kepada beliau dipersilakan. Ya, Sofyan, silakan dilanjut. Mari Saudara Ahmad Sofyan sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan ingin melanjutkan dari Adi Nur Rahman. Jadi mana ya? Aduh, kehilangan jejak. Oh, lanjutan ini ya, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan dari suatu disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan sebagainya. Sejarah dari perkembangan garapan teknologi pendidikan Sattler 1968 berpendapat bahwa awal muasal penggarapan masalah belajar adalah kaum Sufi. Pada sekitar abad 600 sebelum Masehi, mereka merupakan penjajah ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmunya kepada para peserta didik dengan berbagai cara. Seperti misalnya dengan cara dialektik, dialogi, ceramah, dan penggunaan bahasa tubuh, body language, seperti gerakan wajah, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Dengan dimaksud agar menarik perhatian dan ilmunya itu dapat transfer dengan baik. Dari masalah belajar bisa dialami oleh siapa saja sepanjang hidupnya, di mana-mana, seperti di rumah, sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja dan dari apa dan siapa saja. Berkembangnya teknologi pendidikan itu tentu saja berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Mengingat bahwa objek teknologi pendidikan adalah belajar pada manusia, maka ada usaha untuk menggantikan istilah teknologi pendidikan dengan teknologi pembelajaran. Namun menurut pendapat kami, karena pembelajaran tidak dapat dilakukan pada anak usia dini, PAUD maupun TK, sedangkan belajar sepanjang hayat meliputi mereka itu. Maka kami cenderung tetap memakai istilah teknologi pendidikan. Kontribusi dari teknologi pendidikan yaitu pembangunan pendidikan dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu konsep, tenaga profesi, dan kegiatan. Dalam pembahasan tentang azas manfaat teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan telah ditemukan bahwa teknologi pendidikan telah menyumbangkan sedikitnya 5 konsep dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional. Pengertian pembelajaran dalam UU Sisdiknas adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Sedangkan dalam konsep teknologi pendidikan kami mendefinisikannya sebagai proses sistematik dan sistemik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar orang lain dapat secara aktif belajar sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan. Penggunaan istilah pembelajaran bukan sekedar penggantian istilah pengajaran berdasarkan penjelasan PP nomor 19 tahun 2005
tentang standar nasional pendidikan dinyatakan bahwa paradigma pengajaran yang lebih menitik beratkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Ya, para profesi tersebut pada saat ini telah menyebar di dalam maupun keluar lingkungan pendidikan, yaitu pada lembaga pelatihan, lembaga pemerintahan, dan lembaga masyarakat. Lembaga media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar. Serta lembaga atau organisasi bisnis dan industri yang berniat menjadi organisasi belajar. Mereka berkarya dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan belajar dan biasanya bekerja dalam satuan regu dan dengan aneka tugas seperti perancang pembelajaran, artis grafis, ahli media, ahli evaluasi, pemrograman komputer, dan lain sebagainya. Para guru pun sebagian telah menjadi praktisi teknologi pendidikan, yaitu dengan menerapkan kawasan pemanfaatan dan konsep teknologi pendidikan. Pendidikan merupakan kepedulian semua orang, sehingga ada kecenderungan, ini kesimpulannya, pendidikan merupakan kepedulian semua orang, sehingga ada kecenderungan pendapat bahwa oleh karena itu semua orang dengan sendirinya mengetahui dan memahami pendidikan. Contohnya adalah kenyataan bahwa orang-orang dengan latar pendidikan apa saja dapat memegang jabatan fungsional dalam bidang pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai disiplin, keilmuan, profesi, dan bidang garapan telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan. Namun kontribusi tersebut hanya akan berkembang dengan adanya komitmen sungguh-sungguh dari para teknologi pendidikan, pengakuan profesi dalam jabatan fungsional di lingkungan pendidikan atau perekayasaan bukan merupakan hal yang utama. Karena lembaga pendidikan profesi teknologi pendidikan tidak diarahkan untuk mempersiapkan calon pegawai negeri, melainkan mereka yang peduli untuk mengatasi masalah belajar dalam berbagai latar dengan berbagai produk. Hal yang lebih penting dilakukan adalah menyebarkan konsep dan aplikasi teknologi pendidikan melalui berbagai kegiatan seperti penerbitan penelitian, pengembangan berbagai produk untuk belajar, seminar, lokakarya, pelatihan, dan lain-lain. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Bisa dilanjutin Bang Adi? Ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah teman-teman, teman kita Ahmad Sofyan sudah bergabung dan sudah menjelaskan. Semoga teman-teman semua ya memahami apa yang telah kami jelaskan tadi. Ya. Dan dipersilakan untuk teman-teman sekalian yang masih kurang paham dan ingin bertanya, silakan. Untuk pertama kami buka 2 pertanyaan. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mengenai kontribusi teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan. Oke, baik. Ya, silakan. Saudara Adi Nur Rahman, kita sharing ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Dari pengertian teknologi pendidikan itu sendiri kan banyak sisi positifnya ya. Meningkatkan nilai tambah, kemudian tadi meningkatkan kinerja, bahkan sampai memudahkan. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, saat kita menghadapi awal mula pandemi kan, seharusnya kan memang dengan adanya teknologi ini kita mengubah paradigma seharusnya kan, karena bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan penggunaan teknologi gitu. Maksudnya lebih baik
lebih baik langsung gitu ya. Baik itu dari guru, ya, teknologinya minim gitu. Kemudian orang tua, bahkan peserta didik juga gitu kan. Hampir semua sumber itu, semua semua bagian itu pasti mereka lebih banyak menyampaikan aspirasi negatifnya ya pada saat seperti ini. Nah, sedangkan kan tadi bahkan seharusnya akulturasi antara teknologi dan pendidikan ini kan seharusnya malah memudahkan ya kan. Kemudian memperbaiki bahkan meningkatkan nilai tambah gitu. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan bagaimana mengubah paradigma masyarakat yang demikian. Masyarakat ini banyak ya, baik masyarakat yang di sekolah dari guru maupun siswanya juga, kemudian dari orang tuanya juga gitu. Karena malah mereka seharusnya kan bersyukur gitu. Kita jadi kenal teknologi, memudahkan kita juga di rumah, tapi malah aspirasi yang negatif itu yang lebih disampaikan gitu. Mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk pendidikan ini ada gak sih monitoring yang berkelanjutan gitu? Maksudnya khusus untuk para pendidik gitu. Karena kan tentu kemampuan dalam berteknologi itu kan semestinya dimiliki oleh setiap guru gitu. Minimal ada guru pendamping gitu. Nah, sehingga apakah dari pemerintah juga sudah sangat mengupayakan gitu agar lingkungan sekolah terutama mereka para pendidik dapat dapat lihai dalam penggunaan teknologi tersebut gitu. Demikian, kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah sama atas sharing yang dilakukan. Mungkin sih ini bukan sharing ya, curhat kali ya, atas keluhan yang dilakukan sekarang kali ya. Bukan begitu, Salman? Dikeluhkan banyak orang. Iya. Ya mungkin ini suatu hal yang dikeluhkan pada saat ini oleh para teknolog di mana kita sudah berusaha payah membuat suatu teknologi agar tercapainya pengetahuan kepada peserta didik. Ini upaya untuk mencapai sesuatu yang dihasilkan, ya kan? Tadi tuh yang saya jelaskan tadi. Cuman direspon negatif oleh para orang tua wali murid. Nah itu kenapa tuh? Ya mungkin kalau menurut saya pribadi ya, itu karena kurang pahamnya teknologi pada orang tua murid bisa jadi, atau bahkan menambah suatu kerjaan bagi mereka gitu loh. Ternyata kan saya udah bayar ke sekolah agar anak saya bisa di sekolah, bisa menjadi orang yang berpengetahuan dan sebagainya, kok kenapa ketimpa ke saya gitu. Entah orang tuanya sibuk dengan kerjaannya atau sibuk dengan usahanya dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan suatu respon-respon yang negatif. Oh, ribet segala macam ya kan. Padahal itu suatu hal yang mudah sih menurut saya, nggak terlalu ribet-ribet amat. Cuman karena itunya itu mungkin waktunya terganggu atau kerjanya menambah dan lain sebagainya, maka timbul respon negatif. Itu kalau menurut saya sih. Juga barangkali teman-teman sekalian ada yang baik, makasih Saudara Adi. Tapi kan yang saya tanyakan kasusnya itu bukan hanya orang tua, maksudnya dari siswanya juga, orang gurunya juga bahkan gitu. Semua ini yang jenjang nih, yang seharusnya menjadi ruang lingkup di sekolah gitu, masyarakat sekolah itu mereka mengeluh dengan adaptasinya teknologi tersebut gitu. Kalau tadi kan kasusnya orang tua aja kan. Ya mungkin ini suatu hal yang belum terbiasa kali ya, karena perubahan yang begitu drastis gitu kan, dari awalnya kita tetap muka dan sebagainya berjalan dengan bertahun-tahun dengan lancar, tiba-tiba datangnya pandemi COVID ya kan, akhirnya berubah semua keadaan. Akhirnya kita buntang-banting pada teknolog nasional atau yang berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia ya kan, bahkan di dunia, bagaimana caranya agar pendidikan agar terus berjalan gitu kan, dengan merubah sistem, merubah dan lain sebagainya lah pokoknya. Ya kita rasain saat ini gitu. Kan? Ya mungkin dosen-dosen pun dulu pada kelimpungan, ya kan? Kelimpungannya apa? Mungkin banyak daripada guru-guru kita yang kurang mahir dalam teknologi seperti Zoom dan lain sebagainya, ya kan? Yang biasanya cuman nulis dan presentasi,
tiba-tiba disodorkan ya kan, disanggain dengan hal-hal yang baru gitu loh, yang dulu nggak pernah dipelajarin. Nah, akhirnya merekanya nggak siap, kitanya pun yang masih baru juga sebagai siswa yang nggak tahu caranya gimana juga kurang siap juga, seperti itu. Akhirnya menimbulkan respon-respon negatif. Itu kalau menurut saya sih. Ya coba Ahmad Sofyan gimana, Ahmad Sofyan? Ya baik. Menurut Makalah pandangan. yang satu lagi boleh mungkin disampaikan, Saudara Ahmad. Barangkali Sofyan punya keluhan. Kalau dari saya belum ada Bang, ini masih baca-baca Bang. Mungkin dari teman-teman kali Bang, ada yang udah punya masukan atau gimana gitu. Oh, Ahmad Sofyan udah kayak Albert Einstein loh. Jadi Apa itu Albert Einstein? Albert Einstein. Oke, baik. Makasih Saudara Adi dan Ahmad Sofyan. Ya, untuk teman-teman yang lainnya gimana? Apakah masih ada pertanyaan untuk session kali ini? Masih saya buka satu los lagi untuk pertanyaannya. Boleh dari Putri ataupun dari laki-laki, silakan. Mengenai teknologi pembelajaran. Jika nggak ada berarti udah paham semua ini. Bisa dilanjut. Kalau memang jika nggak ada, boleh lagi. dilanjut. Okay. Ya udah. Ya mungkin saya husnuzon kepada kalian semua. Mungkin mudah-mudahan kita semua udah paham. Allah beri ilmu tambahan dan Allah beri keberkahan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Dan terakhir, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, baik dalam penulisan yang masih banyak salahnya, baik dalam perkataan yang masih banyak kehilafannya. Kita berdua mohon maaf dan terima kasih atas waktunya dan telah menjelaskan penjelasan kami. Sampai sini, Allahumma fiqhil aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi tadi pertanyaannya bagus ya dari Salman tadi. Memang sih secara teorinya benar yang dijelaskan oleh oleh teman Anda, oleh Adi Nur Rahman itu ya, memang. Cuman kenapa kok semasa pandemi ini nggak kelihatan itu gitu ya. Jadi ya karena teknologi pembelajaran itu belum disiapkan untuk itu gitu loh. Jadi makanya kita nggak siap. Jadi artinya setiap kita aja nih di perguruan tinggi, setiap mata kuliah itu belum siap untuk membuat e-learning itu gitu loh. Yang seperti seperti definisi teknologi pembelajaran. Jadi contohnya kan tadi teknologi pembelajaran itu mula-mula didesain itu kan, mendesain, kemudian dikembangkan, kemudian dimanfaatkan itu adalah dipergunakan media-media yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuan sudah ditetapkan tadi. Kemudian dikelola dengan baik, dan juga media-media yang sudah dibikin untuk mencapai tujuan tadi itu misalnya itu sudah harus dikelola dengan baik, kemudian baru dievaluasi apakah sudah efektif dengan menggunakan teknologi pembelajaran itu. Kalau belum efektif, di mananya belum efektif, itu di try out namanya produk dari teknologi pembelajaran tadi itu. Nah, itu kita belum lakukan. Tiba-tiba pandemi gitu loh. Nah, sehingga pandemi ini yang kita kerjakan sekarang ini kan seperti dalam kelas aja ya. Ini seperti dalam kelas aja. Jadi kita masih diganti aja dalam kelas itu dengan Zoom gitu. Sebenarnya ini bukanlah e-learning sebenarnya. Ini bukanlah teknologi pembelajaran sebenarnya gitu. Yang teknologi pembelajaran itu benar-benar dirancang dan memang hasilnya adalah itu tadi, modul yang sudah lengkap gitu loh.
Nah, kemudian medianya untuk menyampaikan, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Itu macam-macam medianya. Nah, ini gara-gara pandemi makanya kita seperti ini. Nah, terus dengan e-learning, anggaplah misalnya teknologi pembelajaran itu sudah menghasilkan e-learning. Dan itu pun tidak boleh digunakan 100% di dalam pembelajaran. Dalam undang-undang cuma 30% boleh digunakan. 70% tetap tatap muka gitu loh. Makanya sekarang ini pada bosan, pada banyak keluhan, dibilang lah teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran bikin bosan aja gitu. Karena memang ini tidak didesain untuk ini misalnya desain teknologi pembelajaran yang seperti ini enggak gitu. Yang teknologi pembelajaran itu adalah benar-benar didesain kemudian dikembangkan gitu loh. Sesuai per pokok-pokok bahasan kecil-kecil itu gitu loh. Dan itu tidak boleh 100% e-learning. Hanya 30%. 70% tetap muka. Untuk untuk menjalin hubungan secara psikologis antara guru dengan siswa. Makanya banyak keluhan, sudahlah tidak didesain, belum masuk ke desain atau diajarkan seperti dalam kelas, dan itu 100% lagi, makanya bosan, macam-macam dia di situ muncul gitu. Itu sebenarnya. Jadi memang yang sekarang ini karena musim pandemi aja, emergensi jatuhnya yang sekarang ini. Jadi kalau emergensi itu akhirnya gini, daripada nggak belajar gitu, ya udah kita Zoom aja gitu. Nah, sebenarnya Zoom ini bukanlah termasuk e-learning, nggak termasuk e-learning. Ya, e-learning itu portal itu. Jadi semuanya sudah didesain, nah, tapi itu pun hanya boleh dipergunakan 30%. Tidak bisa 100%. Karena akan apa? Akan menimbulkan kebosanan, bosan kan? Nah, kita kan tidak teknologi pembelajaran itu adalah menghindari bosan itu tadi. Dia tuh harus enjoy ya, belajarnya dengan enjoy, kemudian efektif, efisien gitu loh. Nggak ada di dalam ini tidak efektif dia di dalam cara kita belajar seperti sekarang ini. Memang kita menggunakan media Zoom ya atau media Google Meet, tapi itu bukan termasuk e-learning. Nah, e-learning cuma portal itu aja, portal yang kita punya. Nah, ini hanya mengatasi pertemuan di dalam kelas yang Zoom ini. Kalau dalam kelas kita kan ketemu kayak gini nih. Kita kan ngobrol ini ya ngobrol. Jadi ya ini memang ini seolah dalam kelas kita gitu. Itu. Jadi kalau yang teknologi pembelajaran itu adalah mengatasi masalah belajar itu per individu dia mengatasi. Berdasarkan karakteristik siswa. Karakteristik siswa itu misalnya salah satu karakteristik siswa itu misalnya motivasinya, IQ-nya, kemudian dilihat tuh desain pembelajaran ya setelah didesain itu ini kelihatan ini untuk siapa nih. Nah, ini kalau siswanya itu IQ-nya tinggi, motivasinya tinggi, maka dia akan cepat belajar secara individu. Tidak per kelas kayak gini. Teknologi pembelajaran itu tidak mendesain untuk kelas. Mendesain untuk individu. Makanya ada kelas yang namanya kelas akselerasi. Itu mana yang cepat masuk kelas akselerasi. Kan pernah dengar kan kelas akselerasi? Itu teknologi pendidikan itu. Karena didesain siapa yang cepat silahkan maju duluan gitu loh. Silahkan SMA cuma 2 tahun, silahkan SMP 2 tahun gitu loh. Nah, jadi mana yang agak pelan karena karakteristiknya IQ-nya masih belum tinggi banget, motivasinya nggak terlalu tinggi, ya silahkan aja belajarnya agak slow sedikit gitu loh. Dan 3 tahun dia SMP-nya, 3 tahun dia SMA-nya gitu loh. Memang ini didesain teknologi pembelajaran itu bukan untuk classroom ya, untuk individu, berdasarkan karakteristik individu. Nah, kemudian karakteristik individu itu juga termasuk adalah gaya belajar. Gaya belajar anak yang audio visual dengan audio itu berbeda medianya. Kalau yang audio itu kan mendengarkan. Kalau audio visual itu dia bisa dengan film ya. Menarik bagi dia karena audio visual gitu. Jadi anak yang punya karakteristik gaya belajarnya adalah audio visual, guru akan mempersiapkan dengan video-video yang berwarna-warni gitu, yang menarik gitu. Sementara anak yang audio nggak perlu dia itu. Dia cukup mendengarkan penjelasan guru atau mendengarkan kaset selesai gitu. Karena dia itu cuma mendengar dia gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu berbeda
media yang digunakan untuk anak yang gaya belajarnya audio dengan anak yang belajarnya audio visual. Atau ada yang visual aja, dengan gambar-gambar itu udah paham dia. Tanpa suara pun dia bisa menerjemahkan, bisa juga gitu. Nah, itu dia ya. Jadi ada lagi anak yang anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik. Bergerak terus dia. Dia nggak bisa diam dengerin, nggak bisa. Kalau diam dengerin nggak masuk pelajaran itu. Tapi kalau dia bergerak, nah, misalnya dia sambil nyoret-nyoret apa gitu ya, tapi dia mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, sambil main-main pulpen gitu ya. Nah, yang seperti itu nggak Anda sebagai guru nggak boleh memarahin anak yang seperti itu, biarkan aja karena dia konsentrasi sebenarnya itu. Dia sedang menyerap apa yang Anda sampaikan, tapi tidak bisa diam dengar, nggak bisa dia. Kalau diam dengar malahan buyar. Jadi dia bisanya sambil coret-coret atau sambil gambar-gambar di kertas. Ya biarkan, memang itu gaya belajarnya gitu loh. Ada yang gaya belajarnya buka buku, didengerin, kemudian ditanda-tandain. Nah, itu gaya belajar juga gitu. Jadi itu beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Makanya teknologi pembelajaran itu didesain untuk individu sebenarnya, bukan untuk kelas. Nah, kalau kelas kayak Anda ini nih semester, padahal sudah ada yang bisa gitu ya, udah harus semesteran duluan, tapi karena ini kelas, ujian semester nanti di bulan Desember atau bulan Januari, yang pintar menunggu gitu. Tapi kalau yang individu itu enggak, dia nggak menunggu, dia lanjut aja. Itu yang didesain oleh teknologi pembelajaran. Kira-kira itu jawabannya tadi dari pertanyaan Salman. Jadi itu. Apalagi ya, teknologi pendidikan itu profesi memang. Contohnya profesinya di mana? Dalam teknologi pendidikan itu kalau Anda masuk teknologi pendidikan, di mana Anda bekerja? Anda bisa bekerja di televisi. Anda bisa membuat tayangan-tayangan sinetron itu ya. Nah, itu bisa dibikin skrip-skripnya, itu tuh orang teknologi pendidikan. Nah, terus memproduksi medianya, itu orang teknologi pendidikan. Makanya itu merupakan suatu profesi di situ. Atau profesi mendesain, jadi desainer apa? Desainer pembelajaran. Terus Anda bisa menciptakan atau meng-create atau membuat yang namanya media yang cocok untuk karakteristik anak yang seperti ini, yang seperti ini itu bisa. Itu profesi. Nah, makanya di Pustekom itu yang direkrut itu orang teknologi pendidikan semua, karena dia akan menghasilkan ciptaan-ciptaan untuk untuk mengatasi masalah-masalah dalam belajar maupun dalam. Dia mau bertanya, silakan. Maaf Ibu. Ya. Mau sharing sedikit. Sebentar. Gimana? Sebentar. Saya lagi bermasalah jaringannya. Bentar. Siapa yang bertanya, silakan. Monika Fitri kali ya? Kenapa? Mau bertanya Anda? Terus siapa yang mau bertanya, silakan. Maaf Ibu, tadi saya mau sharing ini pertama. Tadi yang Ibu sampaikan kan karena kita nggak siap ya. Iya. Ingat nostalgia di awal mula pandemi. Ya benar-benar maksudnya benar-benar menurunkan semangat belajar gitu. Benar ya. Nah, ketika kalau kita udah mengenal media seperti ini, Google Meet atau Zoom gitu, mungkin masih bisa stabil lah gitu ya, karena kan kita masih bisa komunikasi secara lisan gitu. Iya. Nah, pas awal mula pandemi itu kita menggunakan Google Classroom ya. Jadi komunikasinya dalam bentuk teks aja gitu Bu. Iya, dalam bentuk teks. Benar-benar menurunkan, kalau menurut saya sih menurunkan motivasi dan menjadi keluhan banget gitu. Benar. Tersiksa kayaknya ya.
memang apa namanya tidak ada keinginan untuk belajar karena ya kondisi seperti itu. Jadi ya memang makanya setelah ada ini apa namanya ini kan bertemu juga nih walaupun muka ya. Iya. Saya yakin kalau kita ketemu di kampus mungkin nggak saling tegur sapa ini karena kita nggak mengenal ya, cuma mengenal wajahnya tuh wajah itu ditutup dengan masker ya. Jadi nggak tahu ini siapa gitu ya. Saya akan lewat aja tuh nggak mungkin saya mengenali Anda. Saya yakin nggak kenal nanti gitu loh. Jadi secara psikologis tidak ada ikatan. Itu anunya. Makanya tidak boleh apa namanya e-learning itu 100% karena tidak ada ikatan secara psikologis. Sementara kita sebagai guru dan sebagai siswa itu harus ada ikatan psikologis. Karena masing-masing siswa itu punya masalah masing-masing kan, nggak sama kan masalahnya. Nah, oleh karena itu harus ada ikatan secara psikologis. Nah, ikatan secara psikologis tadi bisa terjalin dari bertemu di kelas. Kalau di kelas ya, kita bisa tahu ini anak nggak ngerti, ini anak setengah ngerti, tahu itu, ketahuan banget. Ini anak nggak konsentrasi, itu jelas sekali. Tapi di dalam berzoom ini tidak begitu jelas gitu loh. Karena kita tidak ada secara psikologis itu tidak ada secara langsung, nggak secara langsung gitu. Walaupun ini memang secara langsung kita ketemu kelihatan wajah-wajahnya ya, tapi tidak mendalam seperti yang kita di tatap muka di kelas itu. Gitu. Jadi yang paling sulit sih memang menghadapi anak SD, yang kecil itu ya, anak SMP itu memang sulit. Nah, karena memang mengajarkan nilai-nilai nggak mungkin lewat Zoom ini. Kan nilai-nilai agama yang diajarkan. Bagaimana kejujuran, bagaimana caranya berdisiplin, itu gimana mengajarkannya di sini nih kepada anak-anak, nggak mungkin ya. Bagaimana? Itu kan harus dicontohkan. Nah, jadi memang oke lah, bisa lah pakai video segala macam, tapi ya itu kalau 100% sih tidak terlalu mencantol, tidak terlalu masuk ke dalam anak-anak itu, ke dalam menanamkan nilai-nilainya tidak bisa 100%. Mungkin ya paling 30% atau 20% gitu lah. Karena memang tidak ada di situ kan dibutuhkan perhatian guru kepada si anak, memberikan contoh gitu ya. Kalau dalam mengajarkan nilai-nilai. Gitu. Kira seperti itu. Iya, Bu. Karena ini apa namanya? Sedikit ketika waktu itu ya awal mula seperti itu kan kita di UTS tuh Bu, setelah UTS. Nah, bahkan ada di kelas, kemudian teman-teman juga banyak yang mulai paradigmanya untuk mengambil cuti Bu. Iya. Jadi karena motivasinya semakin down gitu, tapi alhamdulillah dengan adanya media yang lebih interaktif seperti ini bisa agak teratasi ya. Ya, agak lebih teratasi. Nah, kalau untuk dari seorang pendidik sendiri Bu, gimana tuh Bu? Kan kita nih itu yang saya itu yang nggak bisa mensiasati gitu Bu ya. Maksudnya 100% pasti kebosanan yang bakal kita alami gitu. Iya. Nah, berarti kan ini seni dari seorang pendidik nih harus berperan gitu Bu ya. Itu bagaimana Bu kira-kira mensiasati kondisi yang harus 100% mengalami pembelajaran seperti online ini gitu? Ya. Saya nggak tahu cara mensiasati, tapi saya pengen ketemu dengan siswa, dengan Anda semua itu saya pengen ketemu, bertatap muka. Karena saya sudah coba, kan kita nggak boleh di atas 20 kan nggak boleh tatap muka. Yang boleh di bawah 20. Nah, kebetulan S2. Waktu itu mahasiswa baru ya tahun lalu S2. Saya masuk ke situ, mahasiswanya baru 12. Saya datang. Karena pengen ketemu itu. Jadi harus ada ikatan dulu. Jadi pertama perkuliahan saya datang, kenalan, terus saya suruh buka maskernya, kenalan gitu loh. Baru ketemu, oh ini orangnya, oh ini ya. Habis itu ditutup. Setelah dia perkenalan dirinya, kemudian ditutup pakai masker. Itu beda sekali rasanya. Saya merasakan waktu pulang itu bahagia banget. Alhamdulillah ketemu sama mahasiswa. Seneng banget. Itulah yang saya rasakan tatap muka yang benar-benar nikmat, artinya kenal dengan mereka. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu. Tapi di dalam Zoom-an, dalam dalam WA grup itu akrab sekali. Nah, karena sudah diawali dengan pertemuan tatap muka pertama itu.
Nah, padahal semuanya mereka 17, yang datang cuma 12. Ya nggak apa-apa, tapi saya senang banget ketemu dengan mereka semua dan rasanya pulang itu tuh nggak tahu deh, nggak bisa saya lukiskan bahagianya gitu loh. Terus terang saya nggak kenal sama mahasiswa-mahasiswa yang baru. Yang sudah 2 tahun ini ya, udah dua kali masuk ini mahasiswa ya, di S1 nggak tahu saya sama sekali wajahnya seperti apa. Makanya sedih juga sih di satu sisi sedih. Ya, tapi mau bagaimana kondisi yang seperti itu. Nah, terus juga kalau dia adakan buka kelas ya di kampus ya di atas 20 itu resiko kita kena denda. Kita kena denda karena kita lembaga, dendanya 100 juta. Makanya rektor ngomong mau kalian didenda 100 juta buka kelas di sini gitu. Ya nggak maulah ya karena memang peraturan ya udah. Tapi yang di S2 itu bisa karena cuma 12 nggak ada yang mau mendenda di bawah 20 itu gitu loh. Itu jadi itu yang saya rasakan. Itu baru satu-satunya sekali dalam pandemi yang saya coba ketemu langsung dengan mahasiswa. Nah, ada lagi S3 juga begitu. S3 itu kan cuma 15. Itu langsung kita tatap muka itu. Tapi tidak setiap minggu enggak. Pokoknya yang pertama aja. Nah, kemudian di tengah-tengah ada di pertemuan keempat ada lagi sekali gitu. Jadi itu aja. Kemudian ada lagi yang sudah semester 2 atau semester 3 kan nggak ada lagi mata kuliah, bisa dipanggil untuk kumpul ngopi bareng. Jadi ada datang tuh mereka paling ya 12 orang. Jadi enak tuh sambil diskusi tentang penelitian, tentang pengembangan, tentang beasiswa macam-macam. Itu enak banget. Maaf Ibu, kalau boleh saran gitu. Ya, boleh saran mau ketemu. Kita boleh gak Bu mensiasati mungkin sesekali kita ketemu Ibu gitu. Nanti bukan di kampus, nanti kan saya alhamdulillah juga di sebuah yayasan dan boleh. Juga layak untuk ditempati gitu. Mungkin boleh. sekali kalau memang mau ada pertemuan gitu. Kita insya Allah siap ya kelas 5C. Boleh. Nanti tempat boleh dengan senang hati saya akan datang. Ini ke yayasan. Di mana tuh tempatnya? Silakan. Boleh saya akan datang. Kan Anda cuma 20 berapa semua? 23 ya? 20. Boleh, sekarang kan sudah tidak PPKM lagi kan? Ya. Dan di sekolah di tempat saya udah pembelajaran tatap muka jadi sudah ya, boleh. Oke. Dengan senang hati. Tapi kalau ke kampus nggak berani ya karena memang rektor kita sudah keluar peraturan nggak, ya udah kita ikutin. Tapi kalau ke tempat Anda boleh. Itu yang saya bilang tadi S2 itu di Brija, bukan di kampus kita. Tapi sekarang S3 karena cuma 15 orang kita masuk dosen-dosen nggak enak rasa kalau nggak tatap muka gitu lah. Karena S3 agak sulit ya S3 dibawa berzoom itu, kita pengen ketemu, banyak cerita, banyak yang mau diungkap. Ya alhamdulillah deh banyak yang maksudnya dalam memang S3 itu paling banyak tuh 16. Itu sudah banyak, sudah kelas gemuk. Sebenarnya nggak boleh ditambah lagi. Alhamdulillah tahun ini mahasiswa kita tuh ada yang jenderal yang masuk S3 ya. Dan dia sudah doktor juga dari hukum gitu, tapi pengen mendalami agama gitu. Ada yang sudah profesor juga, dosen IPB. Bayangin, jadi artinya nggak enak banget berzoom begini gitu lah kalau dengan ketemu dengan mereka. Jadi ya alhamdulillah karena memang di bawah 20 ya kita datang. Jadi seperti itu. Saya pengen ketemu dengan Anda, boleh silahkan nanti di mana Salman kasih Sherlock ke saya di mana nanti minggu depan boleh kita ketemu, nggak apa-apa. Saya juga pengen ketemu semuanya. Kangen juga sih pengen tatap muka gitu. Di Brija boleh masuk Bu ya? Di Brija kemarin tuh saya datang dengan tatap muka sekali, yang dulu yang semester, sekarang udah semester 3 dia. Enggak, teman saya Bu di Iprija udah aktif Bu dia. Udah aktif ya? Nah, iya. Boleh ya. Ya boleh. Tapi sekarang nggak ada kelas di Brija. Mahasiswanya dikirim ke pusat. Karena cuma 8 orang. Mereka boleh buka itu 15. Boleh buka kelas di situ. Cuma 8 orang, jadi akhirnya mereka ke pusat, ke Tangkayu. Oh alah, itu yang S2 Bu, apa-nya tuh? S2. S2. Kita nggak punya S1. UID nggak punya S1 di Brija, cuma S2. Siap Bu. Banyak hal sebenarnya kalau ketemu bertatap muka tuh banyak hal yang mau dibicarakan. Kalau ini kan terbatas sekali ya.
Boleh dengan senang hati, Salman, silahkan. Di mana yayasannya? Di daerah Jakarta Selatan, Bu, dekat Ah. rumah almarhum Pak Habibie. Insya Allah. Oke, nanti tinggal Sherlock kalau mau nanti bisa kita ketemu. Baik. Asal teman-temannya juga setuju ya. Ya, baik. Bu. Silahkan. Ya. Jadi sosialisasiin. Iya. Kayaknya sih mau semua nih. Oh, mau, Wajah-wajahnya. alhamdulillah. Alhamdulillah kalau mau. Boleh. Saya dengan senang hati mau ketemu dengan Anda semua. Sehingga ketemu di jalan nggak apa namanya, nggak, oh ini siapa, nggak tahu, nggak begitu. Jadi artinya ya adalah tatap muka. Boleh. Oke, kayaknya sudah waktunya ya. Iya, Ibu. Nggak mau ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Ya. Mari sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan sehat-sehat lagi minggu depan ketemu lagi kita. Amin. Amin, Bu. Amin ya. Kira cukup ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dikasih Terima tahu kasih. aja kalau mau tatap muka, kasih tahu aja saya. Baik, Ibu. Terima Baik. kasih, Bu. Oke ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam.